Bagaimana menyikapi orang yang mendebat tentang hukum riba? Tayyib. Muslim sepakat bahwa riba itu haram. Selama dia orang muslim dan Islamnya sudah, artinya bukan mu'allaf, pasti dia tahu kalau riba itu haram. Sehingga kita yakin setiap muslim itu sepakat bahwa riba itu haram. Karena itu kalau sampai ada seorang muslim yang mengatakan riba tidak haram, ini bisa sampai keluar dari Islam. Sebab tentang hukum haramnya riba termasuk di antara perkara yang disebut oleh para ulama dengan istilah ma'lumun minad-din bid-darurah. Bagian dari agama yang diketahui oleh semua orang. Dan mengingkari hukum yang statusnya ma'lumun minad-din bid-darurah, bagian dari agama yang diingkari, yang diketahui oleh semua orang, mengingkari bagian ini masuk dalam kategori perbuatan istihlal, menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk di antara pembatal keislaman. Karena itu untuk haramnya riba, kaum muslimin sepakat riba haram. Sudah? Karena yang namanya riba, hukum riba haram hampir diketahui oleh semua muslim. Sebagaimana khamr itu haram, sebagaimana judi haram, sebagaimana babi itu haram, dan seterusnya. Namun apakah sebuah transaksi yang dilakukan oleh bank tertentu statusnya riba? Nah, dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat. Sehingga bagi mereka yang melakukannya, mereka menganggap apa yang aku lakukan ini bukan riba. Karena dia anggap itu bukan riba, saat dia melakukannya, dia santai saja, tidak ada beban dosa. Karena bagi dia ini bukan riba. Ada juga yang ketika dia melakukannya, dia beralasan, ya kata kiai itu boleh kok, berarti ini kan bukan riba. Maka dia punya syubhat. Yang syubhat itu menyebabkan dia meyakini bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah bukan praktek riba. Dan itulah realita yang ada di lapangan. Maka tidak heran kalau sampai ada orang yang dia melakukan praktek riba, ya, dia kerja di bank ribawi misalnya, tapi di saat yang sama dia punya jadwal khutbah. Kan dia dianggap tokoh masyarakat, ya. Di sebagian kampung kan tokoh masyarakat adalah orang kaya. Pak ini udah Pak Haji loh Pak. Haji ini. Pak Haji dikasih jadwal khutbah Jumat, tapi dia bekerja di dunia bank ribawi. Loh, kok bisa Pak? Ini kan bertentangan 100%. Beliau melakukan praktek riba, dosa besar, dan itu bahkan menjadi sumber pendapatannya. Maka jawabannya adalah karena mungkin orang ini tidak tahu, atau dia punya syubhat sehingga bertahan di sana. Dan itulah yang dimaksud oleh para ulama dengan makna istighlal amali. Istighlal amali, melakukan perbuatan yang melanggar syariat, tapi dia tidak tahu kalau itu adalah melanggar. Karena dalam keyakinannya itu diperbolehkan. Sehingga makna dari hadis Nabi SAW terkait kejadian di akhir zaman, seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abu Malik al-Ash'ari, hadis riwayat Bukhari. Sayati 'alan nasi zamanun, sayati 'alan nasi qaumun fi ummati yastahillunal harra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang sekelompok umat di antara sekelompok kaum di antara umatku yang mereka menghalalkan zina, mengharamkan sutra bagi lelaki, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat musik. Pak, menghalalkan apa yang Allah haramkan kan bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Nah, ini menghalalkan alat musik berarti gimana itu? Prakteknya banyak sekali di lapangan. Nah, yang dimaksud menghalalkan di sini adalah istighlal amali. Menghalalkan dalam bentuk praktek pelanggaran, zina tersebar di mana-mana. Pelakunya tidak hanya muslim, bahkan kadang tidak hanya non-muslim, yang muslim pun banyak. Tapi ini tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam karena statusnya apa tadi? Istighlal
amali. Nah, yang menyebabkan keluar dari Islam itu istihlal qalbi. Ada sesuatu yang jelas haram, terus dia nyatakan halal dan dia yakini itu halal. Babi ini halal, enggak apa-apa. Khamr ini enggak apa-apa. Kalau kamu minum dalam posisi kamu kedinginan. Nek sumuk ra entuk. Kalau panasan enggak boleh, kalau kedinginan boleh minum khamr. Nah, itu istihlal qalbi. Kalau seperti ini berarti sama dengan menolak hukum Allah Ta'ala, dan itu bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Baik. Sehingga kalaupun Anda mengajak orang lain untuk meninggalkan riba, kemudian dia mendebat, nah itu berarti dia masih punya syubhat. Maka tinggal kekuat-kuatan alasan. Kalau Anda bisa memberikan alasan yang lebih kuat, meyakinkan dia, memuaskan dia, sehingga dia paham bahwasanya transaksi yang dia lakukan adalah riba, insya Allah dia akan mengikuti Anda. Tapi kalau Anda belum bisa mengalahkan dia dalam debat, ya mungkin dia akan tetap bertahan di sana. Wallahu a'lam.